Hai guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di sudut kanan bawah ya. Aku mau tanya lagi, Miss, ini kamu pas dapat beasiswa itu izin tinggalnya berapa lama? Pas dapat beasiswa itu izin tinggalnya langsung 2 tahun ya, residence permit kita dikasih. Kamu udah mau 2 tahun dong berarti sana, Andre? Udah 3 tahun di sini, saya mahasiswa abadi dong. Ini harusnya kan 2 tahun nih, terus kamu 3 tahun. Ya aku juga rada ribut, kayaknya kamu udah lama. Nah kenapa bisa kayak gitu? Ada apa semacam SKS yang tertunda atau gimana? Nah, kalau saya pribadi Beda kasus ya? aib. Jadi malu nih, aib keluar semua. Nah, jadi kalau saya itu ada mata kuliah yang masih saya belum dapat selesaikan gitu. Satu mata kuliah dua gitu. Nah, satu mata kuliah ini saya ambil semester lalu pada saat autumn semester, dan yang satunya itu sebenarnya saya mau selesaikan waktu winter kemarin ya. Cuman nggak bisa karena satu mata kuliah ini ternyata peraturan barunya dia nggak keluar pada saat autumn semester, dia keluarnya nanti ini pas spring. Makanya saya extend lagi dan baru saya ambil mata kuliahnya. Jadi kamu masih ada utang satu mata kuliah? Iya, betul. Jadi masih visa yang kemarin, izin tinggal yang kemarin visanya habis, terus akhirnya kamu extend visa student lagi dong? Iya, jadi kita perpanjangan kan, kalau di sini kan kita dikasih resident permit ya langsung. Iya. Wow. Nah, kita dikasih dan di extend itu ketika kamu extend itu sesuai dengan perjanjian kamu. Jadi kamu mengajukan extend beasiswa juga, kan kita mengajukan extend beasiswa. Jadi extend resident permit itu sesuai dengan perjanjian extend beasiswa juga. Nah, setelah kamu udah melalui semua proses ini, nanti targetnya kapan selesai tuh, Andre? Bulan berapa? Aduh, sebenarnya targetnya sih bulan depan ya, harusnya selesai. Jadi saya udah pulang Juli gitu. Cuman karena ada COVID-19, jadi semuanya ambiar gitu kan. Nah, kita extended semester sampai Agustus gitu. Jadi kemungkinan besar saya bisa selesai Agustus. Nah, COVID-19 di sana gimana, Andre? Masalah COVID ini? Otomatis kuliah kan online. Iya, benar banget. Kuliah pokoknya semua sistem itu online, berbasis online. Dan yang ku tahu di Eropa kan kasusnya kenceng ya. Ya? Di Eropa peningkatan kasus COVID-nya tinggi ya. Iya dong. Bener banget. Iya, bener banget. Di sini kayak tinggi banget gitu. Apalagi kan di kotaku ini ya. Kasus COVID itu kan yang pertama muncul itu tapi bukan dari Eropa sih, munculnya dari international student sih di Budapest. Kasus pertamanya. Saya nggak perlu sebut nama dari negara mana mahasiswanya, tapi dari mahasiswa international student yang dia pulang kampung kan lagi liburan nih habis ujian winter kemarin tuh, dia pulang, sudah itu balik lagi. Nah, Januari berarti ya? Dia balik langsung kena COVID. Iya, benar. Dia langsung kena COVID. Dan pemerintah sini baru dapatnya itu ketika di tes baru dapat, dia dapatnya akhir Februari gitu. Jadi kasus pertama muncul di sini Februari. Nah, karena orang sini kan gimana ya, belum istilahnya belum bisa handle kayak gitu, karena ini kan baru pertama kali pada tahun 2000-an gitu baru kena kayak gini, pandemi gini. Jadi kayak kaget gitu dan agak parno mungkin orang sini. Jadi ketika bulan Maret awal itu semuanya kampus langsung diliburkan gitu. Karena kenapa kampus dulu diliburkan? Karena kebanyakan yang kena itu kasus awal itu mahasiswa internasional gitu. Oh. Ya, kalau boleh tahu sekarang angkanya berapa, Andre? Sekarang itu kasusnya lebih dari 3.000 ya. Hampir 3.500 sekian lah. Hampir 3.500. Saya belum cek lagi websitenya 2 hari. Dan itu Hungari kan negara nggak terlalu besar kan ya? Iya, benar. Negara penduduknya cuma 9 jutaan kok. Nggak lebih, beda banget.
Beda banget sama Indonesia kan. Dibanding kampung kita, Andre, Makassar, gedean mana? Aduh, Makassar aja 5 juta loh. Tuh. Ya, karena guys, aku sama Andre itu sebenarnya satu daerah. Kita tuh sama-sama besar di Sulawesi Selatan, di Makassar. Dan dan akhirnya kita ketemunya di Pare. Dan terus Andre, misalnya nih udah COVID udah lewat kan. Jadi kuliah selesai. Planningnya setelah kuliah selesai gimana? Apakah nanti kan balik ke Indonesia dong, karena apa bakalan stay lagi lebih lama di sana? Kalau untuk stay lagi sih kemungkinan enggak ya. Pertama itu karena di sini kan pemerintahnya udah prediksi peak season untuk COVID itu Juni. Ya. Prediksi mereka di sini. Nah setelah itu kan Juli, Agustus itu kan masih summer di sini. Kita nggak tahu bagaimana kemungkinannya. Tapi kemungkinan kita udah, maksudnya untuk saya dan teman-teman di sini yang udah mau selesai, pasti kemungkinan pulang, kemungkinan besarnya. Karena untuk stay di sini, pertama beasiswa udah nggak ada ya. Iya. Udah nggak ada. Gimana kita mau living di sini kalau nggak ada beasiswa? Yang kedua, opportunity untuk kerja itu sangat-sangat kecil ya. Pertama, karena situasi sekarang itu nggak memungkinkan gitu. Kita mau keluar ke kota lain aja itu, ke kota kayak Budapest itu sekarang baru aja dibuka sekarang. Kemarin-kemarin tuh kita nggak boleh, nggak bisa keluar kota. Nah terus baru planningnya aja 2 hari lalu kalau nggak salah. Iya, sama di Australia juga. Di Australia juga ada beberapa state yang masih tutup border kan, jadi kita nggak bisa masuk ke tempat dia. Bahkan sama sih kayak di Indonesia, kayak istilah PSBB itu masih sama, di sini juga ada. Iya. Jadi kalau ketahuan kita dari, misalnya aku tinggal di Sydney, terus aku mau ke daerah mana gitu, yang sekitar 10 km dari kota Sydney, itu kalau ketahuan langsung kena denda. Sama nggak di sana? Iya, kalau kita di sini ada istilah denda juga, dan itu kita kayak di sini kan ada istilah curfew ya di sini. Curfew itu apa? Curfew gitu. Nah jadi kita kayak ada pembatasan jam berkeliaran lah istilahnya. Oke. Untuk seluruh hari. Nah untuk seluruh hari, jadi untuk untuk jam pagi itu kita nggak boleh keluar. Untuk yang di bawah 65 tahun. Itu kita boleh keluar. Kalau yang kerja ataupun kayak ada kebutuhan sesuatu yang sangat penting kayak mau ke rumah sakit, mau berobat gitu, boleh. Tapi disarankan untuk jangan keluar karena itu waktunya para orang yang udah tua, elderly, untuk keluar belanja gitu. Jadi mereka itu keluar dari jam 9 sampai jam 12 yang di atas 65 tahun. Nah setelah jam 12 siang barulah kita boleh keluar untuk belanja. Kalau didapati kamu keluar dan pergi belanja gitu pada saat jam-jam segitu, udah di state kalau kamu akan didenda gitu. Dan dendanya juga nggak main-main gitu. Bisa sampai kalau nggak salah rupiahnya 50 sampai 500 euro. Rupiahnya berapa tuh rupiahnya? Berapa ya? Sekitar hampir 800-an sampai berapa juta itu ya kalau 500 euro itu. Ratusan juta? 5 juta. Enggak ratusan juta juga sih. Nah, 6 juta ke atas lah. Kalau di sini tuh ada maksimal denda. Maksimal denda kalau nggak salah itu 1.100. Jadi kayak 11 jutaan. Wow. Itu maksimal denda. Jadi kalau kita kedapatan denda sekitar $400. Jadi 4 jutaan. Nanti ketahuan lagi denda lagi. Pokoknya maksimal dendanya itu kalau nggak salah $1.100. Nah, terus nanti Andre kalau udah selesai nih sekolahnya, pulang ke Indonesia, udah dapat pemikiran nggak sih nanti di Indo ini mau melakukan apa? Apa jadi dosen atau jadi kerja di kantoran? Pengennya sih gitu ya. Amin. Cuman untuk sekarang sih belum ada pemungkinan sampai situ. Beberapa kali saya sudah apply kayak kerja di situ, tapi yang di Eropa ya, bukan yang di Indo. Sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Saya sudah apply gitu. Ya.
Yang di Indo ini saya belum ada sama sekali pemikiran karena kondisi Indonesia sekarang sih kita tahu sendiri kan bagaimana. Iya, Dan betul. available job itu juga pasti menurun gitu. Jadi saya masih belum menerka-nerka bagaimana gitu keadaan di sana. Bisa apply kerja nggak di sana gitu. Karena kondisi Indonesia sendiri sih kurang memungkinkan untuk melihat itu sekarang gitu. Dengan kata lain, untuk di masa pandemi ini merencanakan sesuatu ke depan agak terlalu cepat ya? Betul banget. Bisa Karena sih kalau kita mau lihat available jobnya itu bisa kita lihat. Cuman kita lihat dulu di mana kasus di Indonesia kan sekarang ini masih beberapa kota itu masih PSBB ya, apalagi kota-kota besar ya. Betul. Menerapkan PSBB. Otomatis itu tempat kerja itu banyak yang tutup, banyak kan. Kampus aja kan sekarang libur. Kalau kita mau daftar kayak untuk jadi dosen gitu, itu kemungkinan bukan susah ya, sedikit gitu. Paling ada yang swasta, itu pun yang beberapa doang, dan itu kayak sedikit banget gitu. Jadi pasti diincar sama semua orang. Karena kenapa? Karena kita sekarang istilahnya kayak krisis, mungkin dibilang krisis ya. Iya, benar-benar. Gitu. Karena semua orang itu banyak yang kehilangan kerja, banyak yang cuma stay di rumah dan mungkin nggak ngapa-ngapain, cuman kayak produktivitasnya menurun gitu. Jadi semua orang itu kayak pengen kerja balik gitu, tapi nggak bisa. Atau mungkin mau lanjut kuliah lagi, ambil beasiswa di tempat lain? Nah, sebenarnya pengen juga. Kemarin tuh daftar, cuman ya belum rezeki kali ya. Oh, berarti mungkin tunggu-tunggu yang last minute lagi, Ndre. Mudah-mudahan ada kali ya. Saya pengen banget gitu. Terus ini, Ndre, kamu kan udah 2 tahun kuliah di sana full. Kamu itu nggak ada sama sekali waktu untuk kerja part-time? Sebenarnya kalau untuk kerja part-time sih ada ya. Kalau sewaktu itu kayak summer break gitu, kan ada 2 bulan waktu itu. Ada opportunity untuk kerja, cuman untuk di kota ini, dia itu opportunity untuk dapat available job itu sangat sedikit gitu. Paling cuman ada call center untuk airlines. Iya. Dan itu pressure-nya itu sangat tinggi gitu, karena saya udah dengar dari review dari beberapa orang gitu kan, bilang katanya jangan kerja situ gitu. saya aja cuman berapa hari itu langsung keluar gitu, baru training 1 hari keluar. Bahkan flatmate saya itu cuman kayak 1 minggu training, keluar dia. Bosan katanya, nggak bagus itu, pressure-nya tinggi dan segala macam. Itu untuk kota sini. Nah, kalau di Budapest available jobnya itu masih lebih tinggi gitu, masih bisa dapat gitu. Cuman kalau kita kita mau kerja di Budapest, kebanyakan kita harus stay di sana juga gitu kan. Iya, pasti. Dan yang kedua itu mereka itu kayak kan kontrak gitu, minimal itu biasa 3 bulan, 6 bulan gitu untuk kerja. Nah, kita kan summer break cuma 2 bulan. Kan, itu otomatis nggak bisa gitu. Itulah susahnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang hari-hari biasa sendiri itu kayak semester itu masih berjalan itu, untuk dapat kerja itu susah, karena saya itu kuliahnya kan basisnya ada lab juga, ada lab, ada kelas, dan itu jam-jamnya itu beda-beda, kadang ada pagi, kadang ada sore, kadang bahkan ada yang jam 6 maghrib gitu di sini, malam gitu. Makanya itu susah banget gitu untuk nge-schedule jadwal gitu, apalagi kalau mau dibilang kerja. Jadi jadi benar-benar waktunya buat sekolah dong ya, beasiswa ini ya. Iya, benar-benar. Kesempatan buat part-time ada, tapi ya susah juga bagi waktunya ya. Ada. Iya, susah. Itu untuk jurusan ya, tapi ada sih beberapa teman kayak yang di Budapest itu dia juga bisa kerja part-time. Karena dia kalau nggak salah dia kan social science dan dia nggak ada lab base-nya gitu. Jadi mungkin kemungkinan dia lebih bisa mengatur waktu. Buat antara sekolah sama dengan kerjaan dia ya.
kerja iya. Oke, Dende. Jadi nanti ini COVID selesai, sekolah normal lagi, terus nanti tinggal tunggu wisuda ya istilahnya ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu. Cuman kalau dibilang kalau udah normal lagi dalam waktu dekat itu bisa normal lagi. Cuman untuk kampus sendiri mereka udah state kalau semester ini semuanya serba online. Bahkan untuk tes defense katanya online juga. Oke. Semester depan mungkin kalau pandemi udah over gitu baru mereka semuanya regulasinya udah normal, baru mereka bisa seperti biasa gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau daftar beasiswa boleh kontak kamu nggak? Boleh aja. Kontaknya di mana nih? Di Instagram atau di Line? Instagram Boleh, aja lah ya yang Instagram. aman. Line juga boleh sih. Cuman saya jarang banget buka Line gitu. Oke deh, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Mata kuliahnya jangan ada yang ke-pending lagi. Iya. Biar cepat pulang membangun bangsa dan negara, kata Pak Jokowi. Amin. So guys, thank you for watching. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga di-like. And see you in the next video. Bye. Bye-bye, Andre. Bye.